Oke. Sedikit lagi ya. Nah, sedikit lagi. Oke. Itu tadi tiga transformasi dasar. Ya. Kita sebut transformasi dasar karena sebenarnya hanya tinggal menggunakan rumus dimasukkan selesai. Nah ini yang agak berbeda. Ini adalah yang berikutnya, yaitu yang disebut dengan contrast stretching. Ini saya kemarin sedikit pernah menyinggung masalah kekontrasan. Kontras. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai contrast stretching, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kekontrasan. Kekontrasan ini agak berbeda dengan terang dan gelap, ya. Terang dan gelap berbeda, ya. Jadi kontras itu lebih berhubungan pada banyaknya komponen warna yang digunakan pada gambar. Banyaknya komponen warna yang digunakan pada gambar. Semakin banyak komponen warna yang digunakan pada gambar tersebut, maka gambarnya itu semakin high contrast. Ya, high. Jadi kapan dikatakan high itu kalau ya, komponen warna atau level gray yang digunakan pada gambar tersebut itu semakin banyak atau semakin luas. Itu disebut dengan high. Ya. Sedangkan low level itu kebalikannya. Low contrast. Ya, itu adalah gambar yang dia hanya sedikit menggunakan komponen warnanya. Jadi tidak ada hubungannya dengan gelap dan terang. Hanya kadang kita sering mensalahartikan bahwa gambar-gambar yang terang itu pasti high contrast. Tidak. Ada gambar yang terang saja tapi tidak high contrast. Contohnya saya akan lewatkan. Nah ini. Gambar yang seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai gambar yang high contrast. Tapi saya bisa mengatakan bahwa dia adalah gambar yang terang. Iya benar, terang. Tapi dia tidak high contrast. Kenapa? Karena detil gambarnya atau tidak semua komponen warna itu terlihat di sini. Dia hanya mengandung warna yang cenderung putih. Ya, cenderung putih. Tapi berbeda dengan gambar yang seperti ini. Nah, ini tidak terlalu terang, tapi dia terlihat sekali perbedaan antara warna gelap dan warna terangnya. Atau dengan kata lain, hampir semua komponen warna, mulai dari hitam sampai dengan putih, itu ada di sini. Nah, kalau ini juga gambar yang disebut dengan gambar yang low contrast. Meskipun dia tidak terlalu gelap, juga tidak terlalu terang, tapi warna yang digunakan pada gambar ini, dia sedikit. Jadi cenderung hampir sama. Jadi kalau gambar itu mengandung komponen warna atau nilai gray level yang hampir sama, kita menyebutnya gambarnya apa ya? Bukan kabur ya. Kabur agak berbeda ya. Ya buram apa ya? Tidak jelas antara objek dengan background misalkan. Ya. Karena warna yang digunakan di sini itu tertentu saja, warnanya keabu-abuan tengah-tengah namanya gitu. Nah, ini juga termasuk dengan low contrast, ini juga low contrast tapi gelap. Nah, berbeda dengan high contrast. Jadi paham ya?
bahwa kalau high contrast itu komponen warnanya dia semakin banyak, semakin luas. Jadi mulai dari warna putih sampai hitam itu ada. Tapi kalau yang ini dia nilainya, nilai gray level yang dipakai hanya tengah-tengah saja. Sedangkan yang ini, nilai gray level yang digunakan hanya yang tinggi-tinggi saja. Yang ini, nilai gray level yang digunakan hanya yang gelap-gelap saja. Sehingga ini disebut dengan low contrast juga. Ini low contrast, ini low contrast. Baru ini adalah high contrast. Oke, ini tadi perbedaan antara gambar low contrast dan high contrast. Oke, nah dengan sifat itu tadi, maka proses yang disebut dengan contrast stretching, stretch itu kan menarik ya. Jadi kalau kalian pakai bahan baju yang stretch itu berarti dia mudah ditarik, ya. Artinya menarik apa? Menarik dari misalkan di sini ring keabuan. Kalau saya sebut di situ ada ring keabuan. Ini tadi ya. Nah, ring keabuan, misalkan gambar itu ring keabuannya itu hanya 5 sampai 10 saja. Padahal nilai keabuannya antara 0 sampai dengan 255 misalkan. Maka ini kan gambar yang seperti ini yang hanya menggunakan nilai keabuan antara 5 sampai 10, ini adalah gambar yang low contrast. Nah, contrast stretching ini dia menarik batas kiri dan batas kanan sehingga dia menjadi lebih luas. Nah, dengan harapan semakin lebar batasnya ini, semakin kita kuat menariknya, maka dia akan semakin high contrast. Inilah konsep dari contrast stretching. Stretching ya. Oke. Nah, seperti apa konsep dari contrast stretching ini? Contrast stretching ini digambarkan itu menggunakan fungsi transformasinya. Saya gambar ulang saja. Oke. Misalkan tadi ya, 5, 10. Ini nilai sebelumnya. Mau kita stretch menjadi nilai misalkan 2 sampai 20 lah misalkan. Contoh ini contoh saja ya. Jadi kalau saya gambarkan dengan fungsi transformasi, ini R, ini S. Nilai transformasi sebelumnya kan 5 sampai 10. Gini ya. Nah, 5 sampai 10 ini akan dipetakan, yang 5 ini akan dipetakan menjadi 2, sedangkan yang 10 ini akan dipetakan menjadi 20. Konsepnya kan seperti itu. Nah, fungsi transformasi ini itu kalau mau diperluas lagi, ini misalkan saya mau, ini kan sebenarnya tinggal menggeser ya, menggeser dari garis ini. Kalau ini saya mau dari 5, 10, saya rubah lagi, stretch lagi lebih kuat sehingga menjadi 0 sampai dengan berapa gitu ya. Maka kan tinggal memutar atau menarik dari fungsi transformasi ini. Semakin dia tegak lurus, maka dia akan mencapai nilai stretching yang paling maksimal. Kalau misalkan ini tadi 2 sampai 20. Saya mau rubah dari 0 sampai dengan 30 lah. 0 sampai dengan 0 itu kan di sini. Berarti kan
titiknya akan menjadi di sini. Kemudian sampai ke 30 di sini. Maka garisnya kan akan cenderung lebih tegak kan? Jadi kalau sebelumnya seperti ini, dia akan cenderung lebih tegak. Artinya apa? Kalau kita ingin merubah besaran stretching ini semakin besar, maka sama saja kita merubah bentuk dari garis transformasi ini semakin tegak, semakin ke kiri. Cenderung semakin tegak garisnya, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau garisnya sebelumnya sini, kalau kita ingin mendapatkan dia lebih besar lagi stretchingnya, maka dia akan semakin tegak. Semakin tegak. Semakin tegak. Nah, maksudnya itu seperti itu. Nah, untuk merubah kemiringan, ini kan namanya kemiringan. Kalau di matematika kita sebut dengan gradien. Merubah kemiringan dari garis ini, masih ingat gradien? Gradien itu kan Y per X. Ya, merubah gradien. Gradien semakin besar Y atau semakin besar gradien, maka bentuk garisnya akan semakin tegak lurus karena Y-nya semakin besar. Ya. Jadi untuk mengontrol ini tadi perubahan dari garis yang sebelumnya seperti ini lalu digeser lagi menjadi dia lebih besar lagi stretchingnya, maka sama saja dengan memperbesar nilai gradien atau kemiringan garis. Sampai kapan? Sampai pada satu posisi di mana ini, nah kalian perhatikan garis yang ketiga ini, fungsi yang ketiga ini, sampai satu posisi bahwa garis ini menjadi tegak lurus. Di mana posisi tegak lurus ini akan tercapai pada saat gradiennya itu sama dengan ya? Gradien itu kan Y per X. Gradien adalah Y per X. Nah, posisi tegak lurus ini itu akan tercapai pada saat Y-nya, ini adalah maksimal. Ya. Kemudian X-nya di sini, berarti dia berhenti pada satu titik. Satu titik, R1 sama dengan R2, sehingga kalau kita jadikan nilai X-nya adalah nilai ini, R1 dikurangi R2, maka R1 dikurangi R2 sama dengan 0. Ya, gradien Y per 0 itu sama dengan nilai yang tak terhingga. Jadi, sampai pada saat kondisi tegak lurus, kemiringan dari garis ini, itu akan dicapai pada saat gradien itu nilainya tak terhingga. Nilai tak terhingga itu ya berarti nilai yang besar sekali. Nilai yang besar sekali. Oke ya. Nah, itu pada saat kondisi gradien kemiringan garis itu tegak lurus, yang terjadi adalah nilai itu akan dipetakan ke dua nilai saja, yaitu nilai hitam dan nilai putih atau black and white. Nah, di mana nilai black and white itu akan dibatasi yang kita sebut dengan nilai threshold-nya, nilai ambang batasnya adalah nilai titik tengah antara nilai yang terendah dari sebelumnya dengan nilai tertingginya. Jadi kalau 5-10 tadi nilai sebelumnya, nilai gray level yang akan kita rubah, itu nilai tepat tengahnya itu akan menjadi nilai threshold-nya.
nilai threshold. Ya. Jadi misalkan nilai sebelumnya nilai gray levelnya itu antara 5 sampai 10 ya sebut saja 7 lah, 7 atau 7,5 ya. Nilai antara 5 sampai dengan 10 itu dia akan merubah nilai yang di bawah nilai threshold itu menjadi nilai black. Sebaliknya, nilai yang lebih besar dari nilai threshold itu akan dirubah menjadi nilai white. Ini gambaran dari proses yang terjadi untuk kontras stretching. Nah, kalau dinyatakan dalam sebuah fungsi transformasi, itu fungsi transformasinya melibatkan variabel yang disebut dengan gradient, makanya ini tadi, jadi dia bersifat dynamic, jadi gradiennya dirubah-rubah mulai dari sama dengan 1, jadi gradien ini nilainya sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga. Jadi kalau dia mencapai nilai besar sekali, dia akan menghasilkan gambar yang black white. Ya. Nah, rumusnya ini adalah sama dengan 1 per, ini kalau saya tulis lagi, 1 ditambah M per R pangkat E. E ini adalah gradien, yang nilainya tadi saya sebutkan 1 sampai dengan tak terhingga. R itu adalah nilai gray level sebelumnya. M itu adalah nilai tengah antara nilai keabuan yang terkecil sampai dengan nilai keabuan yang terbesar dari citra inputnya. Itu nilai M-nya. Jadi M-nya adalah nilai tengah. Jadi saya sebutkan dia nilai tengahnya, misalkan dari 5, 10, nilai tengahnya adalah 7. Itu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana proses dari kontras stretching ini kalau diimplementasikan pada image? Kita ambil contoh, di sini masih sama, kita menggunakan image dengan resolusi spasial 4x5 dengan resolusi keabuan sama dengan 8. Misalkan kita akan memproses dengan menggunakan gradien, itu sama dengan 3. Maka prosesnya sama ya, tetap pixel by pixel. Ini masih pemrosesan titik, masih pemrosesan pixel. Ya. 5 itu kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi saya kembali. 1 per 1 plus M per R dipangkatkan E. 1 per 1 plus M per R pangkat E. E-nya adalah 3. Ya. Kita hitung dulu M-nya. M-nya dari mana M-nya? M-nya adalah nilai tengah. Nilai tengahnya itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi 2, ya, ditambahkan dengan nilai terendahnya. Nilai terbesar 3 dikurangi dengan 0 dibagi 2, berarti kan 1,5. Nah, jangan lupa ditambah dengan nilai terkecilnya. Ya, nilai terkecilnya di sini 0, maka nilai tengahnya itu adalah 1,5. Jadi kalau saya gambarkan dengan fungsi tadi, nilai yang gray level awal itu antara 0 sampai dengan 3. Nah, nilai titik tengahnya kan di sini, 1,5. Ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya untuk menghitung yang 2 ini. Berarti kan 1 per 1 plus M. M itu 1,5 dibagi dengan 2 R. Ya.
R-nya dari mana? R-nya adalah ini. Lalu dipangkatkan dengan E, pangkatkan 3. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Lalu dengan cara yang sama, kita gunakan untuk yang 3, 0, dan seterusnya. Ya, untuk kasus contrast stretching ini, kalau kalian perhatikan, range nilainya itu sudah berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ya, 0 sampai dengan 1. Maka untuk menormalisasikan menjadi nilai 0 sampai dengan 7, kita cukup mengalihkan semua nilai yang ada di sini dengan nilai maksimumnya, yaitu 7. Sehingga kita dapatkan, nah hasilnya menjadi seperti ini. Kalau kita mau rubah menjadi 0 sampai dengan 1 lagi, ya boleh saja, tapi kan tidak ada gunanya, ya, tidak terlalu berubah. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita bisa langsung mengalihkan dengan L-1. Sehingga hasilnya menjadi sudah ada pada ring 0 sampai dengan 7. Kita lihat benar tidak ini semakin luas, stretch. Tadi ring dari gambar input yang warna biru ini itu adalah antara 0 sampai dengan 3. Nah, gambar yang kuning ini dia sudah di stretch, ya, nilai gray levelnya berkisar antara 0 sampai dengan 6. Berarti benar kan? Dengan menggunakan proses contrast stretching dengan nilai gradiennya adalah 3, maka nilai keabuannya itu akan meningkat. Ring nilai keabuannya akan meningkat. Kalau yang sebelumnya adalah 0 sampai dengan 3, dia akan berubah menjadi 0 sampai dengan 6. Inilah proses yang keempat yang disebut dengan contrast stretching. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini contoh hasilnya. Kalau diterapkan pada gambar, ini hasil contrast stretching dengan nilai E tertentu. Nah, ini kalau E-nya atau gradiennya semakin besar, maka kita akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Black and white. Yang kita sebut dengan thresholding. Ini terjadi dengan kondisi nilai E-nya itu besar sekali. Nah, besar sekali berapa? Bisa jadi 100 sudah bisa jadi harus 200 dan seterusnya, tergantung range nilai keabuan dari citra inputnya. Oke? Ini contrast stretching, ada pertanyaan?